Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Pertama, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Di sini ada kata pengukuran, ada kata besaran, dan ada kata satuan. Oke, kita akan pelajari satu-satu. Pertama di sini, Ibu memberikan contoh. Ibu mengukur tinggi badan anak Ibu dengan hasil 120 cm. Nah, di sini di tinggi badan Ibu memberikan garis bawah di situ juga di sentimeter. Nah, tinggi badan itu adalah besaran. Lalu sentimeter itu adalah satuan. Oke, untuk yang selanjutnya, agar lebih paham, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contoh, tinggi badan, massa benda, panjang meja, kecepatan motor, dan lain-lain. Pokoknya apapun yang dapat diukur itu disebut dengan besaran. Nah, kalau begitu bagaimana dengan rasa? Bisakah kita mengukur rasa masakan? Tentu tidak. Bagaimana cara mengukurnya? Apa alat ukurnya? Rasa bukan besaran karena kita tidak dapat mengukurnya. Rasa sayang, rasa cinta, atau rasa benci juga kita tidak dapat mengukurnya. Berarti itu tidak termasuk ke dalam besaran. Oke, untuk selanjutnya di sini satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Kita praktekkan ya. Praktek mengukur meja. Pertama, silahkan gunakan jengkal kamu untuk mengukur meja. Kemudian, ukur meja yang barusan kamu ukur dengan jengkal orang tua di rumah. Jadi, lakukan ini bersama orang tua, mau ayah, ibu, atau ada kakak di rumah, bibi, paman, terserah. Yang penting lakukan oleh dua orang yang berbeda. Jadi, kita menggunakan jengkal tangan yang berbeda. Pertama, kenapa sih kita harus menggunakan jengkal tangan berbeda? Nah, ini untuk membuktikan kalau setiap jengkal orang itu berbeda-beda. Kegiatan di atas adalah membandingkan panjang meja dengan menggunakan jengkal. Nah, apa yang akan terjadi saat kita mengukur meja menggunakan jengkal? Di situ, panjang meja sebagai besaran atau sesuatu yang akan kita ukur, sesuatu yang dapat diukur. Nah, di sini jengkal sebagai satuan atau sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Setelah mendapatkannya, lalu coba kita perhatikan apakah sama hasil jengkal dari orang tua dan hasil jengkal dari kita. Nah, tentu berbeda ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, ukurlah meja tadi dengan penggaris atau meteran yang ada di rumah. Nah, sama ya tadi ya, panjang meja ini sebagai besaran, sesuatu yang akan diukur, lalu sentimeter dalam penggaris ini sebagai satuan. Kita menggunakan sentimeter. Kalau tadi kita menggunakan jengkal, kalau sekarang kita menggunakan sentimeter. Satuannya apa, Bu, yang berbeda? Nah, di sini satuan tak baku itu jengkal. Kenapa disebut tak baku? Karena jengkal setiap orang itu berbeda-beda. Nah, sedangkan satuan baku di sini adalah sentimeter atau cm. Jadi di dalam penggaris atau meteran kita mau beli dimanapun 1 cm itu tidak akan berubah, tetap seperti itu. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh yang kedua. Pak Ucok memanen apel sebanyak 20 karung dengan ukuran karung yang berbeda-beda. Ada yang terisi sangat penuh hingga sulit diikat, ada yang masih kosong sehingga bisa diikat dengan mudah. Untuk memastikan hasil panennya, Pak Ucok melakukan pengukuran dengan menggunakan timbangan dan didapatkan 20 kg apel. Di sini ada dua satuan. Yang pertama, satuan tak baku itu 20 karung dengan ukuran yang berbeda. Kenapa disebut satuan tak baku? Karena ukuran tiap karungnya ini berbeda. Kalau misalnya dikatakan itu berapa jumlah karungnya? Misalnya ya, kalian memiliki 2 karung beras. Kita nggak tahu 2 karung beras kamu dan 2 karung beras yang dimiliki ibu sama tidak.
Nah, makanya di sini Pak Ucok melakukan pengukuran ulang menggunakan timbangan. Nah, untuk mendapatkan massa yang tepat. Nah, di sini satuan bakunya 200 kg Kg. Jadi kalau kamu punya beras 200 kg sama. Nah, seperti ibu punya 200 kg. Nah, Pak Ucok juga begitu. Ternyata apelnya di sini 200 kg. Berarti 200 kg ini sama. Mau di mana-mana pun hasilnya tetap 200 kg. Beda dengan 20 ukuran karung tadi. 20 karung ukuran yang seperti apa? Nah, itu dinamakan satuan tak baku. Nah, yang baku itu harus bisa diakui semuanya sama gitu. Mau di manapun daerah kita tetap ukurannya sama. Oke, jadi berdasarkan praktek yang tadi kita lakukan, jenis satuan itu ada satuan baku, ada sentimeter, ada meter, ada kilometer. Ini untuk satuan panjang ya. Lalu satuan tak baku ada jengkal, ada hasta atau jarak dari siku ke ujung jari. Ada depa, jarak ujung jari ke ujung jari saat merentangkan tangan. Nah, ini digunakan oleh orang-orang zaman dulu sebelum ada alat ukur yang sah, alat ukur yang diakui secara internasional. Sekarang, satuan standar internasional disingkat SI, satuan yang sudah diakui secara internasional di seluruh dunia. Jadi pengukuran di seluruh dunia ini akan sama gitu. 1 cm di Indonesia akan sama dengan 1 cm di Amerika. Nah, itu yang namanya satuan standar internasional. Jadi tidak menggunakan jengkal, tidak menggunakan hasta ataupun depa. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam jenis besaran. Ternyata besaran itu ada 2. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Pokoknya ada 7 besaran pokok. Yang pertama, ada besaran pokok panjang, satuannya meter. Ada besaran pokok massa, satuannya kilogram. Jadi kita tidak menggunakan berat di sini. Biasanya yang kalian beli telur, nah itu beli apel, nah beli beras itu massa, bukan berat ya. Nanti berat akan berbeda lagi pengertiannya kalau di dalam ilmu IPA. Nah, di sini waktu satuannya sekon. Sekon itu sama dengan detik. Jadi sekon itu sama dengan detik. Jadi 1 menit itu adalah 60 sekon atau 60 detik. Suhu di sini standar internasionalnya menggunakan Kelvin, bukan menggunakan Celcius. Tapi di kita rata-rata untuk mengukur suhu menggunakan Celcius. Nanti bisa dikonversikan atau dirubah dari Celcius ke Kelvin, itu ada rumusnya, ada perhitungannya. Oke, yang kelima, kuat arus listrik, satuannya ampere. Yang keenam, intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan yang ketujuh, jumlah zat, satuannya mol. Nah, itu untuk 7 besaran pokok. Yang selain itu berarti masuk ke dalam besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya di sini ada luas. Luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Luas memiliki rumus panjang kali lebar. Nah, panjang sama lebar ini dua-duanya ini dari besaran pokok panjang, bisa sentimeter, bisa meter, bisa kilometer, seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua contohnya kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, karena rumus kecepatan itu adalah jarak dan dibagi waktu. Nah, jarak diturunkan dari besaran pokok panjang dan di sini waktu itu diturunkan dari besaran pokok waktu. Jadi waktu yang diperolehnya itu dari besaran pokok waktu tadi, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.